Perkenalkan, saya Mukrijal, dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syahkuala. Saya merupakan dosen penggampu mata kuliah Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal pada semester 5. Saya akan membahas sedikit tentang deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu membahas tentang kajian pada dinamika politik desentralisasi, demokratisasi lokal, dan pembangunan di tingkat lokal di Indonesia. Adapun CPL pertama itu membahas tentang lulusan mampu menguasai dan menjelaskan konsep dasar teori pemerintahan, manajemen pemerintahan dengan karakter kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada collaborative governance. Kemudian ada CPL 2, yaitu lulusan mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis isu-isu dan kajian pemerintahan lokal, nasional maupun global. Kemudian CPL 06, yaitu lulusan memiliki kemampuan hard skill dan soft skill dalam merumuskan evaluasi dan menyusun kajian ilmu pemerintahan dengan penekanan pada etika dan profesionalisme yang tinggi. Kemudian dalam proses pembelajaran ini tentunya capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 80 itu membahas tentang bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menguasai persoalan dinamika politik dan pemerintahan lokal dalam situasi dan kondisi tertentu dalam pelaksanaan pemerintahan. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis isu-isu politik dan studi kasus atau masalah pemerintahan lokal. Kemudian juga mahasiswa mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan mengevaluasi fenomena dinamika politik dan pemerintahan menuju local government yang berdaya saing. Dalam hal ini tentunya dalam proses pembelajaran ada bahan kajian atau materi yang dibahas dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami tentang pemerintahan lokal dan dinamika politik pemerintahan lokal, kemudian memahami tentang otonomi daerah atau azas-azas desentralisasi, tujuan otonomi daerah dan hak dan kewajiban otonomi daerah. Kemudian juga membahas tentang desentralisasi asimetris, yaitu juga melihat bagaimana sebab dan akibat munculnya desentralisasi asimetris. Yang paling menarik di sini adalah tentang bagaimana desentralisasi asimetris yang ada di Aceh. Bagaimana yang dulunya konflik antara GAM dan Indonesia menjadi daya tarik sendiri tentang bagaimana Aceh memperoleh tentang kekhususan. Kemudian selanjutnya adalah membahas tentang mekanisme demokrasi lokal. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang disfungsi wakil kepala daerah dan pemerintahan lokal. Kemudian berbicara tentang peran e-government dalam mewujudkan good governance. Yang selanjutnya itu membahas tentang reformasi birokrasi dan implementasi good governance di daerah. Yang paling menarik lagi yang tidak kalah menarik yaitu membahas tentang celah korupsi pemerintahan lokal. Ini yang menarik nih, pasca demokrasi ya yang terjadi hari ini, ternyata praktek korupsi itu makin menjadi-jadi. Kemudian selanjutnya itu membahas tentang politik orba dan pilkada. Selanjutnya tentang politik biaya tinggi, jual beli jabatan, dan pengabdian buta. Yang terakhir adalah tentang pemekaran daerah dan krisis lingkungan. Kemudian ada pun bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran. Yang pertama adalah dalam proses luring maupun daring dalam proses pelaksanaan perkuliahan. Adapun metodenya itu ceramah yang dimodifikasi, tanya jawab, itu lebih kepada bagaimana pertama kali saya menyampaikan. Kemudian juga ada metode ceramah, diskusi, presentasi kelompok. Jadi mahasiswa di sini harus melakukan presentasi kelompok terhadap kajian-kajian dinamika politik dan pemerintahan lokal. Kemudian terlepas daripada itu, ada di mana dalam mata kuliah ini itu ada case study, case study atau case method. Kemudian penilaian, ada indikator, ada kriteria dan teknik, yaitu kepada penilaian komunikatif mahasiswa dan tingkat komunikatif mahasiswa, dan juga di sini melihat diskusi dan tanya jawab dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian dalam proses evaluasi
dan komponen evaluasi, yaitu bagaimana mahasiswa di sini berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian ada penilaian kognitif pengetahuan, baik tugas ujian tengah semester dan UAS. Ini adalah bentuk asesmen yang ada dalam mata kuliah dinamika politik dan pemerintahan lokal, yaitu ada case method bagaimana mahasiswa berpartisipasi aktif di sini, kemudian juga tugas yaitu tentang kognitif atau pengetahuan dalam mendiskusikan materi-materi yang mereka bahas, kemudian ada juga ujian tengah semester atau UTS dan juga ada ujian akhir semester. Nah, dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini tentunya ada berapa pustaka pembelajaran atau referensi yang saya gunakan, baik dari buku maupun dari hasil jurnal penelitian saya. Ada buku Muhammad dan Labolo, yaitu tentang dinamika politik dan pemerintahan lokal. Kemudian juga ada salah satu hasil penelitian saya, yaitu tentang The Winning of the Party Aceh in a Psychological Political Opera, dan juga ada beberapa referensi yang lain yang menjadi rujukan dalam proses pembelajaran ini. Jadi kemudian selanjutnya mari kita saksikan proses pembelajaran dinamika politik dan pemerintahan lokal pada mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji dan syukur kehadirat Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Yang saya banggakan teman-teman di mahasiswa semuanya pada mata kuliah dinamika politik dan pemerintahan lokal. Baik ya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah siap kita belajar? Siap. Oke, sebelum kita memulai tentang pembahasan hari ini, yaitu menimbang kembali mekanisme demokrasi lokal, Bapak ingin mereview kembali pembahasan yang sudah pernah minggu yang lalu kita bahas, yaitu tentang desentralisasi asimetris, sebab munculnya asimetris Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta. Baik, Bapak akan beri kembali ya tentang itu ya. Silakan, ada yang ingin menjelaskan apa yang sudah kita bahas di minggu yang lalu? Kalau Papua seperti yang sudah kita belajar kemarin, Pak, Papua itu sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, Pak. Jadi Provinsi Papua layak diberikan desentralisasi asimetris karena wilayahnya, Pak. Selanjutnya ada Provinsi Jakarta atau Ibu Kota Negara Indonesia, atau dia diberikan desentralisasi asimetris karena merupakan pusat administrasi dari negara Indonesia sendiri. Mereview kembali mengapa munculnya desentralisasi asimetris di beberapa daerah di Indonesia. Saya akan menyebutkan Aceh dan juga Jakarta, Pak. Jadi Aceh itu dapat lihat mengapa mendapatkan desentralisasi asimetris itu dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya konflik sehingga mengharuskan pemerintah Indonesia itu memberikan perdamaian dan persatuan kepada masyarakat Aceh. Nah, kemudian yang kedua itu dikarenakan adanya perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Aceh atau khususnya GAM dalam bentuk MOU. Oke. MOU Helsinki ya, tanggal 15 bulan Agustus 2000. Oke, baik. Terus ada metris untuk Aceh, itu ada partai politik lokal, ada pelaksanaan syariat Islam dan sebagainya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, hari ini teman-teman adik mahasiswa ingin saya sampaikan ya, pembahasan hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita ya. Bahwasannya kita akan membahas tentang menimbang kembali mekanisme demokrasi lokal. Ini pembahasan yang kemudian menarik kita bahas. Kira-kira menurut teman-teman apa yang terbayang oleh teman-teman tentang menimbang kembali mekanisme demokrasi lokal? Kira-kira ada apa yang perlu diperhatikan? Apakah masalah money politik yang sering kerap terjadi dalam konteks pesta demokrasi seperti itu? Terus apa yang kemudian mempengaruhi salah satu partai kemudian bisa menang
khususnya di dalam konteks lokal Aceh, Partai Aceh itu bisa menang. Apa sih pendekatan-pendekatan yang kemudian bisa mempengaruhi itu? Ya, tentu ini penting untuk kita belajar, kita melihat bagaimana demokrasi lokal sebagai Partai Aceh salah satu partai penguasa yang ada di Aceh. Ya, kita akan membahas tentang menimbang kembali mekanisme demokrasi lokal. Ya, salah satu adalah hal-hal yang kemudian menyangkut tentang kenapa, ya, nanti di kasusnya kenapa orang memilih, faktor apa yang kemudian mempengaruhi itu. Ya, baik teman-teman, ada yang ingin menjelaskan sedikit tentang demokrasi? Ada? Demokrasi itu merupakan pemilihan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, baik. Apa sih yang terbayang oleh kalian tentang demokrasi lokal? Pemilihan kepala daerah. Oke. Ada yang lain? Pemilihan kepala daerah gitu ya. Baik tingkat kabupaten, ya. Kecil atau tingkat kepala desa. Baik ya, karena tidak perlu kita memperpanjangkan waktu, Bapak akan membahas tentang menimbang kembali demokrasi, mekanisme demokrasi lokal. Apa sih yang menarik untuk kita bahas? Ayo kita sama-sama melihat ini. Oke, berbicara tentang pemilihan kepala daerah, ini merupakan bagian dari mekanisme sistem demokrasi di Indonesia. Dan ini sangat penting untuk kita bahas. Ya, bagaimana demokrasi ini terus berjalan dalam pesta demokrasi, bagaimana masyarakat ini berpartisipasi untuk menentukan siapa yang akan dia pilih, bagaimana demokrasi ini berjalan, apakah jujur, adil, rahasia, atau malah sebaliknya, ya. Nah, banyak harus direspon, banyak harus dipertimbangkan. Itu bagaimana masyarakat berpartisipasi, kemudian bagaimana konstitusi mendorong dilakukannya perubahan normatif secara pengaturan yang lebih baik lagi dalam menimbang mekanisme demokrasi lokal. Kemudian bagaimana pemilu kada sebagai spirit atau semangat penyelenggaraan otonomi daerah. Nah, konsep dasar demokrasi dan cara kerja. Nah, ketika kita berbicara tentang demokrasi, sistem pemerintahan yang menjadi perdebatan hari ini, ya, di dalam pesta demokrasi, ya, demokrasi terus berjalan, kemudian banyak masyarakat, ya, yang berpartisipasi, kemudian bagaimana dinamika yang terjadi, ya, kandidat partai politik, ya, calon legislatif, calon eksekutif, ya, terus berdatangan, ya, mencari suara kepada masyarakat untuk memilih dia, ya, bagaimana masyarakat kemudian menentukan pilihan-pilihannya dalam berpartisipasi. Demokrasi ini penting sekali, ya, demokrasi ini penting sekali untuk kita bahas karena demokrasi merupakan salah satu sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum yang ada di Indonesia, apalagi dalam konteks lokal. Nah, dalam pesta demokrasi tentunya ada tantangan, ya, ada tantangan dalam pemilu kada atau dalam pemilu legislatif. Apa sih tantangan yang perlu kita pahami di sini? Apa? Money politik. Money politik menjadi salah satu, ya, tantangan yang dihadapi dalam demokrasi lokal, dalam pesta dalam pemilihan kepala daerah, ya, betul nggak? Betul ya, betul sekali malah, ya. Jadi money politik ini sudah merambah, ya, sudah menjadi akar yang kemudian sulit untuk diatasi, ya. Teman-teman sudah ikut pilkada? Sudah. Nayaza? Sudah. Tinggalnya di mana? Aceh Besar. Sudah pernah memilih kepala daerah? Sudah pernah memilih legislatif? Ada dapat duit? Tuh. Ya. Nggak ada yang dibagi-bagi duit. Gitu. Betul. Gimana Pak Rizie? Betul. Iya Pak, kalau di Sabang yang saya tahu
Satu orang. Ya. Bahkan kayak misalnya ada yang mahasiswa yang tinggal di luar desa kan. Ya. Itu bahkan sampai biaya buat pulang buat jadi orang khusus. Dibawa pulang terus dikasih tiket pulang gitu. Terus ada juga uang lain. Ada uang lainnya. Alasannya ini akomodasi pulang gitu. Ikhlas gitu ya. Oh, padahal ini ada bagian daripada money politik. Oke, luar biasa ya prakteknya ya. Di tempat lain ada? Marmas? Di tempat lain? Siti? Kalau pulang ke Medan kira-kira? Ada Langsa? Ada dapat uang pas itu? Oh, untuk kamu nggak ada? Oh gitu. Tapi praktek money politik itu ada ya? Kencang ya? Kencang praktek money politik. Nah, teman-teman, ini yang menjadi bahaya. Ya. Ini yang menjadi bahaya dalam praktek demokrasi. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan. Ini yang menjadi pertimbangan kembali. Bagaimana seharusnya bahwasannya tidak adanya praktek money politik. Ya, saya ingatkan ya teman-teman semuanya. Ada kasus ya, tentang praktek ya, tentang demokrasi lokal di Aceh. Ini hasil dari penelitian Bapak ya, di Aceh Jaya ini ya, di Gampung Gunung Melinteng ini di Aceh Jaya. Ini dalam pemilihan kepala desa aja prakteknya itu masyarakat itu prakteknya masih menggunakan uang. Tingkat pemilihan kepala desa aja calon kandidat politiknya itu sudah bagi-bagi duit. Ini menjadi masalah teman-teman. Ya, menjadi masalah. Maka dari kasus-kasus seperti ini menjadi pertimbangan kembali mekanisme demokrasi lokal. Sebenarnya masyarakat silahkan memilih apakah melalui pendekatan psikologis politik. Kalau pendekatan psikologis politik ini adalah tawaran yang paling penting sehingga tidak ada keterlibatan money politik. Tetapi dalam teori Andre Heywood ya, itu ada pendekatan psikologis politik, sosiologis, kemudian ada pendekatan rasional choice, kemudian ada pendekatan politik ekonomi dominan. Jadi siapa yang banyak duit ini, kandidat politik ini akan membagi-bagi uang dalam praktek pemilu kada. Ini yang kemudian penting bagi pemerintah untuk menimbang kembali mekanisme demokrasi lokal. Mungkin teman-teman itu saja penjelasan dari Bapak ya tentang menimbang kembali mekanisme demokrasi lokal. Jika ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan. Oh ya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Maulana. Di sini saya ingin menanyakan terkait melihat studi kasus yang Bapak paparkan tadi, di mana dalam pemilihan tingkat lokal seperti pemilihan kecil di Aceh yang masih ditemukannya praktik money politik. Menurut Bapak, apakah saat ini sistem demokrasi lokal kita perlu dievaluasi agar menjamin transparansi dan partisipasi masyarakat secara nyata? Oke, baik Ilham. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Apakah penting mengevaluasi kembali mekanisme demokrasi lokal? Ini penting sekali adik-adik. Kenapa? Situasi dan kondisi hari ini pada praktek pemilu kada money politik sudah merajalela. Praktek money politik, adik-adik, perlu saya sampaikan ini tidak hanya berbicara tentang uang. Apapun pemberian yang diberikan oleh kandidat politik pada saat pilkada untuk memperoleh suara itu adalah money politik. Dan ini sangat bahaya adik-adik. Ini perlu pertimbangan pemerintah untuk meninjau kembali mekanisme demokrasi lokal atau melakukan pengawasan. Coba kita bayangkan adik-adik ya, satu kandidat politik itu menghabiskan uang miliaran, bahkan sampai 30 miliar dalam pemilihan pilkada. Gajinya berapa? 5 jutaan, 7 jutaan, betul nggak? Gimana itu bisa kembali uang itu? Nah, itu yang kemudian ya terjadinya kekhawatiran dalam pelaksanaan yang berdampaknya terhadap proses pelaksanaan pemerintahan. Yang kita khawatirkan dampaknya nanti ketika direkrut pejabat-pejabat untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, akhirnya tidak
pada tempatnya, tidak direct and direct list. Maka kata Michael Young apa? Dalam proses rekrutmen pegawai itu harus profesional. Tapi karena praktiknya seperti itu, modalnya dari sana, dari sini, dari situ. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Praktek jual beli jabatan, kemudian korupsi terjadi, tujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak pada tujuan sesuai yang sudah diharapkan, sehingga demokrasi lokal menjadi ancam. Oke? Ada lagi adik-adik? Ya. Ini dua-duanya semangat sekali ya. Oke, Neaza silakan. Neaza dulu ya. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, saya Neza. Berdasarkan studi kasus Bapak tadi tentang taktik money politik, menurut Bapak apakah partai politik sekarang ini benar-benar melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh partai tersebut, atau hanya menjadikan masyarakat sebagai objek kampanyenya saja? Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa ya, bagus gitu ya. Apakah partai politik hari ini melibatkan masyarakat ya untuk menyusun sebuah kebijakan yang kebijakan tersebut untuk kepentingan publik gitu ya. Nah, hari ini kita lihat adik-adik seberapa besar itu keterlibatan partai politik itu. Ya. Kalau kita melihat situasi tugas partai politik itu ya, yang di situ adalah anggota partai yang kemudian menjadi anggota dewan ya, atau menjadi pejabat politik, mereka itu terus berupaya. Tapi dalam situasi dan kondisi hari ini kita bisa melihat ya, ada oknum-oknum tertentu tidak memperjuangkan kepada kepentingan publik, tapi lebih mementingkan kepentingan politik partai. Yang seharusnya masyarakat itu harus dilibatkan, ya harus dilibatkan. Maka masyarakat itu sebagai kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah. Apapun kebijakan itu yang dibuat oleh pemerintah, maka itu penting dilakukan oleh masyarakat. Maka Bapak mengambil kesimpulan bahwasannya pentingnya menimbang kembali mekanisme demokrasi lokal untuk mengupayakan terciptanya proses demokrasi yang adil, bebas dari praktek politik. Dan kita berharap kepada partai politik lokal seperti Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, atau Partai Nanggora Aceh, ya, terus PDA dan sebagainya, ya, melihat bagaimana kemudian mengajak kaum minoritas untuk berpartisipasi agar supaya masyarakat terus berjuang dalam mengupayakan supaya proses demokrasi lebih baik, ya. Dan kemudian jangan sampai money politik ini menjadi akar yang kemudian merusak sistem demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya dalam demokrasi lokal. Mungkin cukup sekian dan terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya. Insya Allah minggu depan kita kembali dalam proses pembelajaran. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.